Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam yang dingin ini kita dapat berkumpul dalam kelas ekonomi ya. Karena pertemuan untuk ekonomi belum genap 14 pertemuan, maka saya isi saja pada jam bahasa Indonesia gitu. Oke, apa kabarnya semua, Mbak Maya, Mbak Lina, Mbak Bintang, Mbak Atun, dan Mbak Wina dan Mbak Alfian? Di Taipei masih dingin ya? Dinginnya di Taipei sekarang berapa derajat? Oh, 7 derajat. Alhamdulillah, berarti udah nggak terlalu dingin. Kemarin katanya sempat turun salju ya. Karena teman-teman saya semua yang di Taipei pada memposting salju turun di dekat dormnya gitu. Hari ini masih ada. Oh, masih ada. Jadi masih hujan salju ya? Saya iya ya. Udah sih Mbak Wina. Kemarin minggu lalu, dua minggu lalu lah lebih tepatnya, tanggal 16 kemarin sempat main ke Hehuanshan sama teman-teman. Waalaikumsalam Mbak Mila. Iya Mbak, dingin banget sampai kaku gitu. Oke, udah ada 8 orang ya. Nah, pada malam hari ini kan sebelumnya saya sudah menginformasikan kalau teman-teman diharapkan gitu kan mengumpulkan ininya apa? Pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi, pelajaran ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya bab 3 dan bab 4. Nah, pada malam hari ini kita coba sama-sama berdiskusi gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Barangkali misal pertanyaan yang Mbak ajukan atau teman-teman ajukan itu kan siapa tahu diketahui oleh teman yang lain. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi bisa sama-sama mencari solusi. Tujuannya pun juga merefresh ilmu ekonomi ya. Apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya berikan gitu kan, apakah teman-teman pahamnya juga sejauh mana, seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sebelum masuk ke daftar pertanyaan, saya mau memperlihatkan rekapan yang sudah mengumpulkan, baik itu tugas, baik itu UAS untuk bahasa Indonesia, UTS untuk kedua mata pelajaran gitu. Nah, di sini ada daftar nama-nama yang sudah mengumpulkan tugasnya. Berarti yang tidak ada checklistnya itu belum mengumpulkan entah itu UTS, UAS, dan tugas ya. Untuk ekonomi saya belum buatkan kolom UAS-nya, soalnya
saya belum memberikan soal. Insya Allah malam ini di akhir pelajaran saya akan memberikan soal ekonomi, UAS ekonomi. Kemudian nanti Jumat insya Allah kita akan bertemu kembali untuk membahas soal ekonominya, dan kemudian menginformasikan juga siapa saja yang belum mengumpulkan gitu. Takutnya nanti ada yang tidak mengumpulkan dan nilai raportnya telat gitu. Oke, untuk Mbak Lina ya bertanya, tugas bahasa Indonesia itu apa? Yaitu merangkum teks karbon yang ada di bukunya. Mungkin lihat di pertemuan 6 kalau tidak salah. Lihat di rekaman YouTube-nya ada ininya gitu, ada instruksinya. Jadi tugasnya merangkum atau meringkas teks yang berjudul karbon. Saya lupa halamannya berapa. Kemudian Mbak Nila. Iya, siap Mbak Nila. Mbak Nila namanya siapa ya nama aslinya? Nah, di sini nih yang ada di list ini berarti nama-nama yang sudah mengumpulkan ya. Pun misalnya kalau belum lengkap ya at least dia pernah mengumpulkan salah satu dari item entah itu tugas, UTS atau UAS pada kedua mata pelajaran ini gitu. Berarti Mbak Nila belum mengumpulkan. Nah, untuk karbon itu adalah tugasnya ya. Nah, untuk UAS buat bahasa Indonesia itu adalah membuat teks eksposisi yang judulnya itu saya kasih 3 pilihan. Bisa pilih salah satu, entah itu pendidikan, sejarah, dan satu lagi ekonomi kalau tidak salah. Oh iya, untuk Mbak Wina, saya lupa menulis nama emailnya nih, yang ada yang titik-titiknya saya lupa menulis nama email. Nanti saya betulin lagi. Yang penting namanya dan kelengkapan tugasnya udah lengkap gitu. Oke, ya, nah ini untuk ekonomi. Ekonomi baru ini. Yang sudah hadir di sini mungkin hampir semua sudah melengkapi tugasnya gitu ya. Tugas, entah itu tugas, UAS atau UTS. Mungkin bagi teman-teman yang kenal atau deket sama teman-teman yang lain yang mungkin di sini belum lengkap ataupun dia aktif di sini tapi belum ada list namanya, berarti bisa menginformasikan ke teman-temannya. Ceenas ada yang kosong. Yang di bawah yang mana ya? Oh, tugasnya udah. Saya lupa ngechecklist berarti itu. Saya udah. Nah, ini kan nanti saya akan tampilkan daftar pertanyaan yang saya masukkan itu adalah berupa tugas ekonominya gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat nanti list-list pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada namanya di situ dan saya lupa menconteng di situ, berarti sudah valid, sudah terkumpul tugasnya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada di dalam list pertanyaan nanti, berarti teman-teman mungkin belum mengumpulkan tugasnya gitu ya. Bacaan sudah kok, udah saya terima. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman sekedar informasi, insya Allah akhir bulan ini akan dirampungkan, dikumpulkan nilainya, maka mungkin teman-teman bisa melengkapi yang kurang gitu ya, entah itu tugas, UTS, dan UAS. Tuh.
Oke, sudah jelas? Kita masuk ke daftar pertanyaan ya. Nah, di sini saya sudah melis pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, nama-nama ini tuh saya melisnya itu berdasarkan email yang masuk. Jadi misalnya Mbak atau teman-teman yang memasukkan, nah, tidak lupa mencantumkan nama aslinya, saya ya berdasarkan ini aja, oh namanya Mbak Nona, Mbak Alfian dan sebagainya ya. Jadi mohon maaf kalau namanya rada-rada kurang sesuai gitu. Masih panjang kok ke bawah nih. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum gitu ya. Iya Mbak Bintang udah ada kok namanya tuh. Oke ya, kita masuk ke pertanyaan ya. Ada Mbak Alfian di sini? Oke, ada. Nah, Mbak Alfian memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita lanjut. Mbak Alfian memberikan ini pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan laissez-faire? Ada yang tahu teman-teman? Oke, nggak tahu ya. Nah, laissez-faire ini adalah salah satu sistem ekonomi di mana ini berasal dari dari bahasa Perancis yang intinya di sini adalah bebas, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi ini hampir sama dengan prinsip ekonomi atau sistem ekonomi liberal. Jadi ya Mbak Dewi hampir tepat gitu. Di sini peran pemerintah tidak 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 ada gitu, tidak berlaku dalam suatu pasar di suatu negara. Jadi bebas. Nah, pasar yang berperan penting atau yang menggerakkan ekonomi pada suatu negara tersebut, yang pada suatu negara yang menganut sistem ini. Jadi di sini maksudnya adalah pemerintah itu entah itu dalam kebijakan atau sistem apa roda ekonomi pada negara itu tuh tidak ada andil sama sekali, diserahkan murni untuk pasar. Jadi tujuannya ya untuk membebaskan pelaku pasar atau pelaku ekonomi dalam berkreasi atau dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Itu. Gimana Mbak Alfian dan teman-teman? Apakah sudah jelas untuk Mbak Alfian yang memiliki pertanyaan atau teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Atau mungkin ada teman-teman yang tahu nih apa itu laissez-faire dan bisa sharing ilmunya gitu.
Oke, paham ya Mbak Alfian. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 berarti ya, kita melangkah ke pertanyaan nomor 2 dari Mbak Alfian, yaitu isi dari hukum penawaran beserta faktornya. Ya, seperti yang kita tahu, dalam ekonomi itu ada hukum permintaan dan penawaran. Dimana kalau dari segi penawaran ya, semakin tinggi harga barang berarti semakin banyak barang yang ingin ditawarkan. Seperti itu ya. Jadi sebaliknya pun sebaliknya. Jadi semakin kecil, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Apa-apa saja yang mempengaruhi ya. Kalau berbicara penawaran berarti kita bisa melihat kacamata dari segi produsen atau si pembuat barang itu sendiri atau penghasil barang itu sendiri. Nah, berbicara faktor ya, faktor yang mempengaruhi adalah biaya produksi. Jadi elemen-elemen yang terkait dengan produksi suatu barang tersebut. Apa-apa saja itu, yaitu biaya produksi, teknologi yang digunakan, kemudian hal lain yang diperhatikan dari kacamata produksi pun penentuan harganya, yaitu harga produksi berapa atau HPP-nya, harga pokok produksi berapa, sehingga gimana cara menentukan harga jualnya atau keuntungan yang dapat diperoleh dari produksi tersebut. Hal lain adalah tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya di sini adalah hal-hal yang di luar dari faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan. Jelas ya? Kemudian kita melangkah ke pertanyaannya Mbak Nona. Mbak Nona ada di sini nggak? Mbak Nona belum datang ya? Oke, kita gimana nih? Baiknya di skip dulu aja untuk ke pertanyaan selanjutnya, atau kita bahas saja? Oh, skip dulu aja ya. Oke, Mbak Nona terlalu rajin ini membuat pertanyaannya, ada 8 pertanyaan. Seperti soal UAS aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Jayanti. Mbak Jayanti memberikan pertanyaan, yaitu, nah, hukum permintaan dapat berlaku apabila terjadi ceteris paribus. Apa yang dimaksud dengan ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah, ada yang tahu? Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang dikatakan hukum permintaan, ada pula hukum penawaran, dan selanjutnya adalah harga keseimbangan. Nah, ceteris paribus itu adalah sama dengan harga keseimbangan. Ceteris paribus itu istilah dari harga keseimbangan ya. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan biasa juga disebut dengan harga pasar, di mana harga pasar itu adalah harga kesepakatan yang sudah disepakati antara pihak sisi permintaan, yaitu berarti kalau kita berbicara sisi permintaan, kita bisa lihat kacamata si pembeli atau konsumen ya. Kemudian dan penawaran,
yaitu dari kacamata produksi atau produsen gitu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Waalaikumsalam, Mbak Ahu. Oke, semua kayaknya sudah paham gitu. Kemudian kita ke pertanyaan Mbak Wina, gitu ya. Oke, Mbak ini baru masuk ya tugasnya. Oke, nanti saya ketik sendiri ya. Soalnya saya belum rekap update lagi, nanti dibacakan. Kita melangkah ke pertanyaan Mbak Wina ya. Pertama itu apa hubungan antara permintaan dan penawaran akan membentuk suatu hukum keseimbangan? Apakah hubungan antara hukum permintaan dan hukum penawaran akan membentuk suatu hukum keseimbangan suatu barang? Oke, nah ini maksudnya mungkin kenapa sih dalam menentukan harga keseimbangan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran ya? Mungkin seperti ini kali. Jadi gini, kenapa harga keseimbangan sangat terkait dengan permintaan hukum permintaan dan penawaran, karena disitulah hampir sama dengan jawaban yang tadi ya. Jadi harga keseimbangan itu adalah harga pasar, harga di mana yang dapat diterima oleh konsumen dan produsen. Harga kesepakatan antara produsen dan konsumen, di mana harga tersebut atau titik temu tersebut adalah dapat diterima kedua belah pihak atau sesuai dengan jangkauan mereka. Nah, oleh karena itu sistem penawaran atau hukum penawaran dan hukum permintaan itu salah satu hal yang menentukan hukum keseimbangan suatu barang gitu. Kaitannya ya, salah satu faktor penentu dari hukum keseimbangan adalah ya seberapa besar permintaan yang dari sisi konsumen, kemudian seberapa besar kemampuan produsen untuk menawar, atau maksudnya menawar di sini adalah menghasilkan barang tersebut sehingga dilempar di pasaran. Nah, dalam proses itu dilihatlah kalau misalnya daya belinya masyarakat 50% dari penawaran yang sudah dilakukan oleh produsen, maka dalam hal ini dicarilah titik temunya.
Ketika misalnya permintaannya segini dan penawarannya eh, sekian persen, ditentukanlah harganya yang sesuai gitu. Maka terjadilah proses keseimbangan itu. Oke. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk membentuk kemakmuran suatu negara dalam bidang ekonomi. Kalau kita berbicara dengan kemakmuran, jadi itu adalah ininya ya, tujuan dari suatu negara atau tujuan orang untuk tujuan orang itu hidup apa sih, memperoleh kemakmuran gitu kan secara individunya. Kalau negara ya secara universalnya ya untuk memakmurkan masyarakatnya gitu kan. Apa-apa saja tindakan yang dilakukan banyak. Taruhlah sekarang pemerintah kita lihat berlomba-lomba untuk memperbaiki infrastruktur kita, seperti misalnya pembangunan yang baru ini ya, rute kereta cepat, jadi ala-ala Taiwan, MRT gitu kan, HSR, seperti misal menghubungkan Taipei ke Kaohsiung dengan jarak tempuh yang sangat singkat gitu kan. Nah, sekarang juga pemerintah mencoba untuk memperbaiki infrastruktur. Salah satunya tindakannya adalah mencoba memperbaiki infrastruktur Indonesia dengan memperbaiki jalan atau membangun kereta cepat yang rutenya sekarang antara Jakarta ke Bandung yang dapat ditempuh kurang lebih setengah jam. Jadi hal tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi. Misal dengan adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendukung kegiatan ekonomi di sekitarnya. Misalnya dulunya kita menempuh jarak tempuh Jakarta Bandung itu hanya bisa lewat, misalnya kereta biasa itu ditempuh 2 jam, atau misalnya apa ya, ada mobil berapa ya, sekitaran 3,5 jam ya kalau nggak macet, 3,5 jam lah. Nah, dengan adanya itu tadi, pembangunan itu dapat mempersingkat waktu sehingga menguntungkan bagi si pengusaha, dapat mengefisienkan, jadi ada hemat waktu gitu di situnya. Oke Mbak Alfian, monggo. Tuh, Mbak Dewi juga memberikan contoh nih, penyaluran dana untuk kredit mikro dengan suku bunga rendah. Ya, benar sekali. Jadi berarti kenapa pemerintah mengencourage atau menganjurkan atau lini-lini atau bank-banknya di Indonesia untuk mengucurkan kredit usaha menengah ya, KUR yang kita kenal dengan program KUR itu, kredit usaha rakyat, untuk meningkatkan atau membantu pedagang-pedagang kecil untuk lebih meluaskan atau untuk menjadi pengusaha. Nah, dari hal itu kita dapat memperoleh pemerintah dapat memberikan lahan pekerjaan baru untuk misalnya orang yang tidak bisa terserap di pemerintahan atau tidak bisa terserap di perusahaan menjadi karyawan, bisa saja membuat usaha, kemudian dapat menyerap karyawan-karyawan baru yang lain gitu. Maka roda ekonomi berputar lagi. Ya,
Iya benar sekali Mbak Dewi. Jadi kita dapat menghemat waktu ya. Kemudian ya itulah salah satunya dari um, tindakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Gitu Mbak Wina. Gimana? Kita kembalikan dulu kepada Mbak Wina. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan Mbak Ari. Mbak Ari ada nggak nih? Oh iya, ada ya Mbak Ari ya. Apa yang ini mungkin apa yang dimaksud dengan penjual marginal dan penjual super marginal mungkin ya maksudnya karena ini dua. Nah, apa itu maksudnya? Adalah uh, ada yang tahu? Oke, Mbak Ari mungkin bisa menjelaskan pertanyaan ini apa yang disebut penjual super marginal dan penjual super marginal. Maksudnya ini sama nih pertanyaannya. Penjual super marginal dan pembeli super marginal kah atau penjual marginal dan penjual super marginal gitu? Kita jelaskan aja ya dari sisi pembeli super marginal dulu deh. Oke, penjual dan pembeli super marginal. Nah, apa itu penjual dan pembeli super marginal? Pertama, pembeli super marginal, yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar. Maksudnya di sini adalah di pasaran, biasanya kan kita melihat, anggaplah harga um, di pasar ya, di pasar itu uh, pasar tradisional. Pasar tradisional itu kan lebih netral ya harganya. Misalnya harga tolak angin dijual di pasaran kan ada istilah dari harga pasaran kan. Harga pasaran itu harga angin satu saset anggaplah 2.000 gitu kan. Nah, pembeli super marginal ini memilih untuk saya belinya di Indomaret aja. Indomaret itu tidak bisa kita ratakan ya jadi pasar tradisional atau pasar umum gitu. Indomaret itu lebih ke yang eceran, yang lebih eksklusif, jadi mungkin lebih mahal lah. Taruhlah dia menjual 2.500. Nah, si pembeli super marginal itu berada di titik itu. Jadi dia mampu membeli harga di atas harga pasar. Jadi si pembeli super marginal ini mampu membeli harga antangin dengan harga 2.500. Seperti itu. Iya, uh-uh. Gini ya, gitu ya maksudnya ya. Jadi kenapa misalnya kan kalau kita pikir semakin lihat kalau misalnya kita beli di mall, harga barang di mall dengan di pasar aja beda banget ya. Misalnya anggaplah kita perbandingan harga baju di Tanah Abang dengan di mall. Beda pasti, walaupun kalau dilihat mah sama bahannya, sama apanya, tapi jatuhnya ya lebih mahal di mall gitu loh. Karena di mall itu memasang harga di atas harga pasar. Dan orang-orang yang membeli uh, barang tersebut, barang yang ada di mall dan mampu membeli itu berarti dia masuk dalam golongan pembeli super marginal. Iya.
Ya, di situ ya benar. Atau begini, pokoknya gitulah ilustrasinya ya. Dipahami semua teman-teman, terutama Mbak siapa tadi, Mbak Ari. Oke, kita ke penjual supermarginal. Nah, penjual supermarginal ini kebalikannya. Berarti kalau kita berbicara penjual supermarginal, berarti kacamata si produsen ya, penghasil barang. Nah, di sini dikatakan pengertian dari penjual supermarginal adalah penjual yang mampu menentukan harga jual di bawah harga pasar. Apa maksudnya? Bahwa antangin nih harga pasarannya 2000, saya bisa mampu kasih harga 1500 di bawah dari harga pasar. Itu kebalikannya. Jadi misal kalau misalnya berarti yang bisa bisa menawarkan harga di bawah harga pasar ya. Jadi antangin yang tadinya harga pasarnya 2000 ditawarkan 1500. Nah, hal itu bisa terjadi mungkin ketika misalnya kita sebagai konsumen mendatangi langsung ke pabriknya atau distributor langsungnya biasanya kan, kalau kita mau, oh saya mau beli, oh di pabrik ini, biasanya kayak yang di tempat ya distributor langsungnya lah, yang jualan langsung banyak-banyak kayak gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya kita langsung mau belinya sedos gitu, kenanya ya bisa di bawah 2000 gitu, di bawah harga pasar seperti itu. Iya, benar sekali Mbak Dewi. Harga super ya, harga super murah maksudnya. Ya gitu. Kalau yang marginal berarti harga yang sesuai dengan harga pasar. Sama penjual marginal dan pembeli marginal. Kalau kita lihat di sini kan ada 3 kelas. Yang membedakan cuma di sini adalah sisi pembeli dan penjual. Kalau kita lihat, kalau kita berbicara pembeli berarti orang yang membeli ya, berarti konsumen. Nah, kalau misalnya penjual orang yang menentukan harga atau maksudnya menawarkan barang atau produsen. Nah, marginal di sini adalah harga yang kalau dari sisi pembeli, jadi pembeli yang hanya bisa membeli sesuai dengan harga pasar, atau penjual yang hanya bisa menawarkan barangnya sesuai dengan harga pasar, harga umum. Itu seperti yang Mbak Dewi sampaikan. Gimana untuk Mbak Ari dan teman-teman yang lain? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Cenas atau Mbak Cenas. Apakah menurut teman-teman kebijakan pemerintah seperti pemberdayaan usaha mikro dan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah merupakan langkah yang cukup tepat untuk melindungi masyarakat di bidang ekonomi? Kalau iya, alasannya apa? Dan kalau tidak, alasannya apa?
Gimana untuk teman-teman sekalian? Nih, ada kasus atau pertanyaan studi kasus nih dari Cik Nas nih. Udah kayak pakar ekonomi. Semoga teman-teman melek ekonomi lah supaya nggak diiniin. Apakah sudah tepat penyaluran atau kebijakan pemberian kredit mikro berarti lebih kecil ya, ke pedagang-pedagang kecil atau pengusaha kecil dengan suku bunga rendah merupakan langkah yang tepat. Oke, ini menurut Mbak Dewi ya. Kata Mbak Dewi adalah menurut Mbak Dewi ini sudah tepat karena dapat menstimulasi usaha yang ada pada masyarakat kecil agar hasilnya bisa segera dirasakan langsung. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan kah? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tuh. Mbak Maya, Mbak Lina, Mbak Atun, Mbak Wina, Mbak Bintang, Mbak Jayanti, Mbak Ari, dan Mbak Alfian tadi bisa bersuara juga kok. Mbak Mia, Mbak Afu, Mbak Desti, dan Mbak Putri bisa memberikan ininya. Kalau menurut saya hampir sama ya dengan Mbak Dewi. Ini salah satu tindakan ekonomi yang baik untuk kalau saya menambah lagi ya, menambah lahan baru. Jadi maksudnya di sini si pengusaha-pengusaha kecil ini bisa tumbuh. Di angka pengusaha-pengusaha kecil bisa tumbuh sehingga beban pemerintah misalnya untuk mengatasi pengangguran gitu kan bisa berkurang. Karena kita lihat bahwa di Indonesia itu masih sedikit angka pengusahanya. Nah, seharusnya kan masih kurang dari 10%. Mungkin di bawah 5% bahkan pengusaha-pengusaha itu. Jadi langkah ini sangat tepat untuk menambah jumlah pengusaha baru, kemudian menyerap tenaga kerja. Maksudnya di sini memberi lapangan kerja baru dan juga jadinya hal ini tuh bisa dirasakan si pengusaha kecil ini ya, dan orang-orang yang di sekitarnya atau orang-orang yang dipekerjakan gitu. Ada usahanya, jadi tidak bergantung melulu hanya kepada pemerintah seperti itu. Nah, ada tambahan lagi dari Mbak Dewi bahwa dengan kebijakan ini dapat menumbuhkan industri rumah tangga. Benar.
walaupun kecil tapi dapat menyerap tenaga kerja. Ya kebayang kan kalau misalnya semua ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintahan, berarti burden atau beban pemerintah untuk membiayai pegawai negeri ini kan sangat besar gitu. Kemudian misalnya perusahaan pun, entah itu perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta, tidak bisa juga menyerap semua karyawan menjadi karyawan. Maka hal ini dapat membantu untuk mengurangi angka pengangguran, menumbuhkan industri rumah tangga ya, industri kecil, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Putri. Apa yang membuat Indonesia kekurangan lahan pekerjaan? Apa kira-kira? Salah satunya adalah terlalu banyak manusianya, tapi tempat kerjanya kurang gitu, atau tidak kemampuan si perusahaan untuk menggaji banyak karyawan pun sangat minim gitu, makanya lapangan pekerjaan sangat terbatas. Ya, ini juga ada pendapat dari Mbak Dewi, terlalu banyak aplikan. Aplikan itu adalah pendaftar ya, berarti pendaftar dibanding job yang ditawarkan. Kemudian banyak pabrik yang bangkrut dari Mbak Lina. Ya benar sekali, berarti kesempatan pekerjaan mulai berkurang lagi gitu ya. Kemampuan skill juga kurang memadai. Oke. Tadi. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan nomor 2 berarti ya Mbak Putri. Bagaimana cara agar Indonesia bisa maju dan tidak kekurangan ekonomi? Ya, apa ini teman-teman? Jadi dari saya ya semakin memberikan lahan atau memberikan kesempatan masyarakatnya bisa bekerja. Kenapa dia bisa salah satu hal untuk meningkatkan kemajuan atau kesejahteraan ekonomi dengan bekerja, karena dengan bekerja bahwa mengantarkan masyarakat Indonesia bisa independen ya. Jadi beban pemerintah bisa berkurang. Kemudian meningkatkan sumber daya manusianya, betul sekali ya, memberikan bekal dengan memberikan bekal keterampilan menurut Mbak Wina. Kemudian itu tadi juga menumbuhkan menumbuhkan rasa untuk menjadi pengusaha. Jadi tidak hanya sebagai pegawai semata, tapi lebih menjadi kreator atau pembuat usaha, sehingga masing-masing individu-individunya bisa berusaha sendiri, tidak terlalu bergantung pada pemerintahnya.
Yap, that. Ya, kemudian ada pendapat lagi dari Mbak Lina, mengurangi impor, memaksimalkan produk dalam negeri. Benar. Kemudian sesuai dengan moto ya, cintai produk dalam negeri. Kemudian dari Mbak Wina lagi, mendidik masyarakat agar tidak malas. Berarti emang ya merubah mindset atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Ada pertanyaan nih dari Mbak Afu, tapi banyak produk lokal yang sebagian sahamnya milik luar negeri. Jadi begini, biasanya itu, nah kita bisa nanti sedikit menyinggung dengan ada pertanyaan mengenai masyarakat luar negeri. Jadi sama halnya dengan kita kasih ilustrasi ya, seperti pembangunan kereta ya, pembangunan kereta. Kita tidak memiliki teknologinya. Nah, maka dari itu pemerintah menawarkan masyarakat luar negeri yang di kasus pembangunan kereta ini adalah Cina ya. Kita dapat bantuan dari Cina dalam pembangunan ini. Kenapa kita masih membutuhkan masyarakat luar negeri? Karena ketidakmampuan kita dalam segi misalnya teknologi. Kita tidak memiliki alat untuk itu gitu. Atau misalnya kita nggak memiliki cukup modal dalam hal uang ya. Makanya kita minta lah bantuan masyarakat luar negeri, yaitu untuk membantu kita dalam entah itu menghasilkan produk ataupun membangun infrastruktur seperti itu. Oh, suara saya nggak besar ya? Tes Mbak Afu, gimana? Tadi nangkap nggak apa yang saya jelaskan? Tuh, Mbak Dewi dan Cik. Oke, tadi dengar ya yang saya jelaskan atau perlu saya ulangi? Oke, jadi nah itu kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa sih masih ada kok produk lokal tapi modalnya masih ada sebagian dari luar negeri? Karena yaitu tadi peran masyarakat luar negeri ya, yaitu entah itu sebagai konsumen kita atau produsen atau penyandang modal atau penyandang entah itu teknologi ataupun dana gitu. Ilustrasinya seperti pembangunan kereta tadi ya, kereta. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan luar negeri yang di sini adalah Cina? Karena pertama kita tidak punya kekuatan dari segi teknologinya. Kita tidak mampu untuk membangunnya gitu. Jadi perlu bantuan dari Cina. Yang kedua adalah kita tidak memiliki cukup dana untuk membangun infrastruktur tersebut. Maka kita membutuhkan bantuan dari negara lain atau masyarakat luar negeri yang dalam kasus ini adalah Cina. Tuh, ada perdebatan nih antara Cina dan Jepang.
ya mungkin pemerintah memiliki pertimbangan ya, entah itu ya kita mendoakan saja yang terbaik lah terhadap keputusan pemerintah yang sudah buat. Kita doakan saja gitu, semoga apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah lebih tepat ya, dan ya tujuannya untuk mensejahterakan atau memperbaiki bangsa kita gitu. Ambil positifnya aja. Ya salah satunya yang benar sih. Apa yang mempengaruhi tindakan ekonomi suatu negara atau seseorang kan berdasarkan politiknya atau tujuan dari apa dia lakukan. Ujung-ujungnya juga politik. Benar. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan dari Mbak Maya nih. Ada Mbak Mayanya ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan konsumeran? Maksudnya apa nih, Mbak? Setahu saya konsumeran itu adalah biaya sewa konsumer ya. Itu ada konsumeran adalah ya biaya rent itu adalah sewa atau biaya sewa. Jadi konsumeran jadi sewa konsumen. Itu maksudnya. Oh iya. Mbak Maya dapatnya dari mana ya? Setahu saya kalau kita dari segi arti berarti konsumeran itu adalah sewa konsumen. Mungkin daya beli konsumen kali, atau mungkin saya cari lagi ya apa maksud dari konsumen. Dan sejauh ini saya bisanya menjelaskan kalau konsumeran itu adalah consumers berarti milik. Jadi sewa atau biaya sewa konsumen seperti itu. Ya, bisa jadi mungkin ya konsumen rent kan sewa ya. Iya, nanti saya cariin lagi gitu apa maksud dari consumer rent. Jadi sejauh ini saya hanya bisa menjawab seperti itu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis makro dan mikro, maksudnya mungkin. Nah, analisis makro kita lihat dari segi istilah, berarti makro lebih mencakupannya luas atau keseluruhan. Dimana kalau dari segi makro berarti lebih umum ya, lebih menyeluruh. Kalau misalnya kita kasih contoh di pemerintahan, makro itu terkait pendapatan per kapita suatu negara, kemudian rate atau interest rate atau suku bunganya dalam suatu negara. Jadi menyangkut keseluruhan masyarakat di suatu negara tersebut.
mikro sendiri kebalikan dari makro. Mikro itu kecil, berarti yang difokuskan adalah hal kecil-kecil atau partikular atau lebih sebagian gitu. Seperti misalnya bagaimana menentukan harga suatu perusahaan, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan suatu perusahaan, jadi cakupannya lebih kecil gitu. Iya, kayaknya Mbak Maya ini salah ketik, mungkin mikro di sini, karena yang paling mendekati sih itu gitu. Yang iya ngantuk mungkin karena cuacanya dingin, Mbak, maklumi saja. Oke, gimana untuk Mbak Maya? Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Mbak Lili Anggraini. Ada nggak sih Mbak Lili di sini? Mbak Lili? Oh, nggak ada. Berarti di skip ya. Mbak Lina? Tadinya sih Mbak Lina ada. Gimana? Oh, ada kayaknya Mbak Lina. Oh iya. Nih, pertanyaannya, di mana posisi masyarakat luar negeri dalam diagram? Maksudnya diagram di sini gimana ya Mbak Lina? Mungkin di sini ya, saya kasih contoh. Ada diagram, kita lihat di sini. Nah, ini adalah sistem ekonomi. Kan kita lihat sistem ekonomi sederhana, tertutup dan terbuka. Nah, ini masih tertutup, yaitu masih di kalangan negara tersebut. Tapi yang terlibat adalah pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga, yaitu konsumen. Nah, di mana posisi masyarakat luar negeri di sini? Masyarakat luar negeri di sini, saya tidak mempunyai tabelnya ya, tabel atau diagram yang bisa menggambarkan posisi masyarakat luar negeri. Tapi saya bisa kasih ilustrasi bahwa yang menjadi perusahaan atau produsen ataupun rumah tangga dan konsumen di sini tidak hanya masyarakat Indonesia saja. Misal kita mengambil case-nya Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat luar negeri pun bisa menjadi posisinya sebagai rumah tangga atau konsumen ataupun perusahaan atau produsen begitu. Ketika misalnya masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen, berarti disinilah terjadi barang impor, di mana masyarakat luar negeri di sini menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat lokal atau negara Indonesia itu untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang yang tidak bisa diproduksi sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya masyarakat luar negerinya berposisi sebagai konsumen, berarti terjadilah kegiatan ekspor itu, yang mana Indonesia menjual barangnya atau memberikan barang ke masyarakat luar negeri yang tidak bisa dimiliki atau tidak bisa diproduksi di negara tersebut. Semisal, ketika misalnya kalau menjadi produsen itu banyak ya, hampir seluruh seperti kayak otomotifnya kita itu berasal dari luar negeri gitu. Jadi berarti kita Jepang, anggaplah Jepang sebagai produsennya, kemudian kita sebagai konsumennya. Kemudian Jepang sebagai konsumen, kita biasanya mengirim hasil-hasil laut kita. Hasil-hasil laut kita dimanfaatkan atau
dipergunakan di Jepang gitu sebagai bahan makanannya mereka, entah itu tuna, entah itu ikan dan jenis-jenis seafood lainnya gitu. Itu salah satu contohnya. Oke. Gimana Mbak Lina? Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan dari Mbak Bintang. Mengapa sifat masyarakat yang dinamis dapat menggeser kurva permintaan dan penawaran? Oke, dari kata dinamis, dinamis berarti bergerak ya, tidak statis seperti itu. Jadi selalu berubah-ubah. Kenapa dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran? Seperti kita lihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kita lihat dari sisi permintaan. Apa yang mempengaruhi sistem permintaan, yaitu harga barang atau penghasilan konsumen. Taruhlah penghasilan konsumen. Mungkin karyawan dulu misalnya hanya dapat mampu membeli dengan penghasilannya saat ini, misal dia hanya mampu membeli beras 1 karung dalam sebulan itu. Nah, ketika misalnya si karyawan itu berusaha lagi mencari pekerjaan lebih baik atau berprestasi dalam pekerjaannya, berarti penghasilannya berubah ke arah lebih baik misal. Maka hal inilah yang mempengaruhi permintaan akan barang itu gitu. Yang tadinya hanya bisanya satu karung, bisa jadi mungkin dia bisa membeli 2 karung dalam penghasilan yang dia miliki. Dari segi penawaran pun juga seperti itu. Perusahaan mungkin yang tadinya masih pakai manual, yang dari sisi teknologi misalnya, tadinya yang manual hanya kemampuan kapasitas dalam memproduksi barang tertentu hanya terbatas, tapi ketika misalnya sudah mengupgrade teknologinya menggunakan mesin-mesin, maka kapasitas dalam menciptakan barang bertambah gitu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah hal ini dapat mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran. Itu masih dari satu sisi ya. Tadi dari sisi penghasilan dan dari sisi teknologi gitu. Apalagi salah satunya adalah harga barang. Ketika misalnya harga barang naik, dari sisi permintaan kan pasti permintaan akan barang tersebut kurang gitu, karena daya belinya mungkin sedikit. Nah, ketika harga barang naik, kalau dari sisi penawaran kan produsen ingin menawarkan barangnya sebanyak-banyaknya gitu kan. Maka penawarannya pun bertambah. Nah, itulah terjadi pergeseran kurva seperti itu. Gimana untuk Mbak Bintang? Atau mungkin teman-teman yang bisa nambahin lagi gitu. Oh, keluar ya? Oh alah, kirain tadi Mbak Bintang masih ada. Oke, kita lanjut kalau gitu ya.
Pertanyaan dari Mbak Dewi, apa kegiatan ekonomi Indonesia sekarang sudah bisa disebut sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila? Oke, sistem ekonomi Pancasila itu sendiri kan kita ketahui sistem ekonomi ini ya, sistem ekonomi yang dianut sendiri oleh Indonesia. Jadi sistem yang diterapkan ya di Indonesia itu sendiri berdasar asas Pancasila. Apakah sudah terpenuhi dari segi prinsipnya, aturan-aturannya sudah ya, sudah ada gitu, sudah melambangkan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sangat bermenjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Kita lihat dari pasal 33, salah satunya adalah hasil bumi itu dipelihara pemerintah dan digunakan untuk sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Dari segi aturan sudah bagus, sudah sesuai gitu. Pelaksanaan mungkin hampir sesuai, tapi ya kita lihat lagi gitu, balik lagi ke pelakunya gitu. Entah itu mungkin masih ada misusing, entah itu korupsi dan segala macam, ya itu di luar. Tapi dari segi aturan dan dari segi eksekusinya hampir sesuai gitu. Oh, itu pertanyaan Mbak Aten. Oke. sorry. Habis ini ya Mbak Atun. Sorry, lupa ke skip tadi. sorry. Saya selesaikan untuk Mbak Dewi dulu ya. Terus yang kedua, dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki oleh kelompok berpenghasilan besar atau kelompok orang kaya. Mengapa bisa demikian? Aduh, ini makro banget ya. Jadi gini, banyak orang bilang, bahkan Indonesia, negara Taiwan pun ya, saya biasa ditanya oleh dosen saya gitu kan, kok kamu negaramu bagus, ekonominya bertumbuh sekali gitu. Kalau dari segi pendapatan per kapita, kita katanya tinggi gitu, bertumbuh gitu. Tapi kalau kita lihat pendapatan nasional memang tidak menggambarkan hal itu gitu. Karena ya ketidakmerataan pendapatan itu yang Mbak Dewi bilang masih dipegang oleh kelompok menengah ke atas. Ya, itu benar sekali. Ya, kenapa demikian? Karena ya adanya ketidakrataan gitu, ketidakmerataan. Masih banyak, salah satunya masih banyak warga-warga atau masyarakat yang belum atau tidak terserap di dunia pekerjaan, mengakibatkan mereka susah untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian karena walaupun prinsipnya ini ya, ekonomi kerakyatan yang sangat menjunjung kemakmuran rakyat, tapi notabene-nya tetap saja siapa yang bisa masuk terserap di pasar atau di di dunia kerja, atau siapa yang bisa berusaha merubah hidupnya ke arah yang lebih baik, itu yang bisa gitu, yang dapat menjadi sukses. Sebagiannya masih terkurung dengan
keterpurukan atau kemiskinannya, seperti itu Mbak Dewi. Oke ya, gimana untuk Mbak Dewi, saya kembalikan atau teman-teman yang ingin menambahkan? Oke, untuk Mbak Atun, apa saja yang termasuk permintaan? Maksudnya mungkin permintaan berarti daya belinya atau keinginan membeli suatu barang. Nah, apa saja yang termasuk ya ketika misalnya harga cabai, bukan harga cabai, maksudnya permintaan barang cabai, permintaan sepatu itu adalah termasuk permintaan gitu. Jadi permintaan itu sama halnya dengan daya beli konsumen. Apa yang mempengaruhi, pengaruh terbesarnya adalah jumlah harga barang tersebut. Semakin murah harganya, semakin rendah harganya, semakin banyak permintaannya. Sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, kaitannya hukum permintaan dan penawaran dengan substitusi dan komplementer apabila pemerintah memberikan kebijakan subsidi dan pajak. Oke. Anggap kita lihat ya, ketika misalnya terjadi permintaan bahan bakar, yaitu bensin. Nah, di sini saat itu terjadi kenaikan harga, berarti mempengaruhi permintaan dan penawaran. Penawarannya mah ini ya, tetap aja gitu, tapi permintaannya bakalan berubah, berkurang, karena daya beli masyarakat tidak mampu untuk menjangkau harga bahan bakar tersebut. Kemudian maka muncullah barang-barang substitusi ataupun komplementer untuk melengkapi kelangkaan atau kemahalan, karena dia mahal gitu kan, jadi barangnya langka gitu. Maka terjadilah muncullah harga atau permintaan dan barang substitusi dan komplementer tersebut. Terus apa hubungannya dengan kebijakan subsidi dan pajak? Nah, itu tadi, ketika misalnya terjadi bahan bakarnya mahal, maka banyak orang stop menggunakan itu gitu. Akibatnya bisa merugikan perusahaan bahan bakar atau kayak seperti Pertamina. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mensubsidi si konsumennya ini gitu, entah itu memberikan harga rendah ke konsumen yang ini ya, menengah ke bawah gitu ya, untuk bisa merasakan harga atau merasakan membeli bahan bakar tersebut. Nah, untuk yang mampu gitu kan, ya belinya sesuai dengan harga yang berlaku gitu. Maka di sinilah hubungan dari kebijakan subsidi dan pajak.
Jadi pajak untuk menengah ke atas lebih tinggi gitu, karena dia mampu maka dia bisa menanggung harga tersebut dan pajaknya juga gitu. Tapi untuk yang menengah ke bawah yang tidak mampu maka disubsidi oleh pemerintah, entah itu dibebaskan pajak ataupun dikurangi harganya. Oke, masih ada semua kan? Oke, untuk Mbak Atun gimana sejauh ini? Oke, untuk nomor 3 yaitu mengapa harga keseimbangan disebut juga harga pasar, yaitu tadi harga keseimbangan itu bahasa lain dari harga pasar, yaitu harga yang tercipta akibat tawar-menawar atau keputusan atau kesepakatan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Untuk yang keempat, apa saja kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro dan mikro? Sudah dikatakan tadi ya, kalau dari segi makro, kebijakannya mungkin mengatur pendapatan nasional, interest rate atau suku bunga bank gitu, ataupun pajak gitu. Kemudian ekonomi mikro itu bagaimana menentukan harga, bagaimana menentukan biaya produksi dan sebagainya. Tuh. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Desti ya. Mbak Desti, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi? Hukum ekonomi berarti aturan-aturan yang menyangkut dengan kegiatan ekonomi. Berbicara hukum gitu kan, yaitu dia. Jadi aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi tersebut. Nah, di dalam hukum ekonomi itu ada tuh istilahnya, bisa dilihat sendiri di bukunya ya. Ada hubungan sebab akibat dan hubungan fungsional. Hubungan sebab akibat di sini maksudnya hubungan peristiwa ekonomi yang satu dengan mengakibatkan peristiwa ekonomi yang lain. Kemudian yang kedua, hubungan fungsional, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan dua peristiwa yang sangat saling terkait gitu. Contohnya, mau dikasih contoh yaitu sebab akibat. Kenapa produksi padi menurun? Yaitu karena adanya hama. Makanya hama ini mempengaruhi atau faktor penyebab produksi padi menurun. Karena itu adalah hubungan sebab akibat. Kemudian hubungan fungsional di sini seperti contohnya hubungan antara permintaan barang dan harganya. Ketika misalnya permintaannya naik, harga juga akan naik. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang mau membeli gitu kan, makanya harganya dinaikkan karena banyak mengambil kesempatan di situ gitu. Ketentuan yang menerangkan pola hubungan antar peristiwa ekonomi sudah terjawab ya tadi ya. Gimana Mbak Desti? Kita udah lewat banget ini ya. Saya percepat saja. Untuk pertanyaannya Mbak Afu, apa faktor terjadinya kemiskinan? Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar masyarakat yang miskin di negara kita bisa mempunyai pemerataan dalam pendapatan sehari-hari?
Terjadinya kemiskinan yaitu tadi karena sumber daya manusia yang kurang, kemudian lapangan pekerjaan pun kurang, maka tidak ada kesempatan untuk masyarakat miskin memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Programnya yaitu tadi ya, membuka lapangan pekerjaan dengan entah itu memberikan kesempatan menjadi pengusaha atau memberikan lahan untuk bekerja, seperti untuk petani mungkin tidak punya lahan ya diberi bantuan untuk istilahnya membuka lahan pekerjaan lah, seperti itu. Oke, untuk Mbak Afu ya, jelas ya. Oke, itu tadi ya yang sudah memberikan pertanyaannya sekaligus mengumpulkan tugasnya, kemudian itu jawabannya. Satu lagi, sorry, tadi yang ceteris paribus, maaf saya ralat ya, siapa tadi yang bertanya tuh? Ceteris paribus itu saya kebalik-balik nih, harga keseimbangan itu namanya titik equilibrium. Nah, ceteris paribus itu adalah hal-hal yang dimana posisi di mana tidak ada keadaan di mana yang tidak mempengaruhi sistem permintaan dan sistem penawaran. Jadi kalau misalnya keadaan netralnya lah istilahnya. Jadi permintaan itu kan dipengaruhi harga barang, kemampuan konsumen dan segala macam. Nah, hal di luar dari itu adalah diistilahkan ceteris paribus, sama dengan penawaran juga. Jadi hal yang di luar dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran dikatakan sebagai ceteris paribus. Oke. Siap ya, udah lari satu-satu nih. Saya bilang maaf karena keasikan gitu. Saya tadinya mau menjawab semua gitu kan, tapi ternyata kebablasan waktunya. Oke, pada malam hari ini juga saya akan memberikan UAS-nya ya, soal UAS untuk ekonomi dikumpul paling lambat Kamis 28 Januari karena akhir bulan ini harus dikumpul ternyata ininya nilainya gitu. Oke ya, ada 6 pertanyaan nih di sini terkait dengan bab hukum permintaan dan penawaran dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Ada 6 pertanyaan. Ada petunjuknya di sini dan dikumpul paling lambat 28 Januari 2016. Sama ya, emailnya kirim ke email saya nurchamsiamin@gmail.com. Subjeknya UAS ekonomi. Saya akan mengirimkan ini lagi ya, mengetek soalnya, soal UAS-nya, entah itu untuk ekonomi dan bahasa Indonesia. Jadi gini, yang belum memberikan mengumpulkan atau melengkapi tugas UAS dan UAS-nya ya, batasnya sampai Kamis ini ya, semua Kamis 28 Januari 2016. Nanti Jumat depan insya Allah kita masuk untuk sama-sama menjawab soal ini. Kemudian saya memberikan pengumuman teman-teman yang sudah mengumpulkan atau yang lengkap, dan saya akan nilai gitu. Mungkin ekonomi tidak langsung saya nilai semua gitu di hari Jumat nanti karena kepepet. Jadi setidaknya saya memberikan rekapan rekapan dari teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya yang lengkap ataupun yang tidak, itu ya.
supaya teman-teman bisa menerima nilainya akhir bulan ini, insya Allah. Jelas semua? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu sudah jelas. Oke, malam ini saya tutup saja pertemuan malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat. Kalau dihitung-hitung berarti ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan atau materi ya. Saya mengucapkan beribu maaf jika misalnya dalam penjelasan kurang banyak kekurangan gitu kan. Entah itu kurang dalam hal penjelasannya, kurang dalam hal penyampaiannya kepada teman-teman semua gitu. Saya mohon maaf. Kemudian semoga apa yang sudah saya berikan dalam bahasa Indonesia dan ekonomi ini dapat berguna untuk teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat istirahat.